Telur pengap. Baik, hari ini materi kita adalah tentang politik, ya, Islam dan politik kenegaraan. Oke. Baik, yang perlu kita pahami, kita sudah belajar apa itu agama Islam, ya. Terus hari ini kita mengaitkan dengan politik kenegaraan. Jadi pada dasarnya begini, bangsa Indonesia ini atau kita ini sudah menerapkan Islam, ya, dan politik kenegaraan. Kenapa? Karena tadi sudah disinggung bahwasanya Pancasila, ya, itu merupakan representasi dari semua agama, ya. Semua agama termasuk agama Islam. Contoh sila pertama ada apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Ketika kita ngomong ketuhanan yang Maha Esa, berarti yang tidak bertuhan ya tidak boleh hidup. Siapa? Contoh komunis. Jadi komunis kan dia tidak bertuhan, maka dia tidak boleh ideologinya. Ideologinya tidak boleh ada di Indonesia. Nah, kalau konsep Islam yaitu ada qul huwallahu ahad, kan begitu ya? Ya. Katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Tidak boleh ngomong satu. Ngomongnya harus esa. Dulu kalau saya maknai di pondok itu tidak boleh ngomong satu, ngomongnya harus esa. Kenapa kok esa ya? Karena begini, esa dan satu itu bisa apa didefinisikan begini. Kalau esa itu berarti dia sifatnya tidak bisa dibagi-bagi. Nah, tapi kalau satu itu bisa dibagi. Contoh, setengah sama setengah. Berapa ya hasilnya? Satu. Sepertiga berapa? Satu. Nah, konsep trinitas dalam, mohon maaf ya, agama Kristen. Kristen itu juga seperti itu. Dia mengatakan bahwa sebetulnya Tuhannya juga satu, tapi kan ada Tuhan Bapa, Ibu, Anak, kalau nggak salah gitu. Nah, jadi sepertiga benar bisa juga. Nah, oleh itu kalau Islam menamakan Tuhan yang Maha Esa. Esa itu dia memang tidak bisa dibagi-bagi, Tuhannya mau siji. Sebetulnya seperti itu. Makanya ketika qul huwallahu ahad, ahad itu ya jangan satu, esa gitu. Karena supaya tadi bahwasanya kita berbeda, bahwa kita tidak bisa Tuhan kita itu ya tadi ya mau siji ya tunggal. Ya pokok esa itu tidak bisa dibagi. Ya Allah ya Allah. Bukan berarti setengah setengah ya. Nah, terus kemudian ya di dalam kita berpolitik ya, kenapa kok harus menggunakan koridor Islam ya? Islam itu sebagai filter dalam kita berpolitik. Kenapa ya? Itu sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi dan juga para sahabatnya. Kanjeng Nabi itu dulu adalah pimpinan secara politis, kasarannya di pasar. Makanya pimpinan negara dan juga pimpinan agama. Artinya kedua hal itu bisa sebenarnya berjalan bersama-sama. Toh sebetulnya Kanjeng Nabi itu walaupun tidak mendirikan negara Islam. Saya ulang lagi, Kanjeng Nabi dulu tidak mendirikan negara Islam. Tapi syariat Islam itu digunakan ya, terintegrasi itu tadi, terintegrasi di dalam kita berpolitik dan bernegara atau politik ketatanegaraan. Paham ya? Memang secara tidak termaktub secara letterlek. Ya. Ya, contoh ya, kalau aplikasinya hari ini ya, kita melakukan sebuah kejahatan. Jahat itu secara agama pun kan juga salah. Ya. Terus kemudian di mata hukum, kejahatan, contoh kamu nyolong itu juga salah. Ya. Karena kamu nyolong itu juga salah, di mata Islam juga salah, maka sudah sepantasnya sudah mendapat, kalau orang jahat berarti mendapat ganjarannya apa dosa, kan begitu. Kalau orang baik dapat pahala. Nah, sama hukum juga mengatakan seperti itu. Hukum kita, hukum bernegara begitu. Orang salah ya juga wajib
menanggung kesalahannya. Artinya lek nyolong ketangkep ya ada hukumannya. Itu sifat itu bersifat duniawian. Hukum memang digunakan untuk hukum dunia. Nah, hukum itu berlaku bagi siapapun yang berdiam diri atau siapapun orang yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kan begitu. Jadi Islam itu sebenarnya sudah terintegrasi, tapi lagi-lagi Islam itu menjadi sebuah filter dalam kita berpolitik dan bernegara atau politik ketatanegaraan. Kenapa? Kalau kita hanya berpolitik tanpa rambu-rambu agama, tanpa rambu-rambu Islam akan sangat sulit sekali. Karena 80 mungkin, sekarang mungkin 80. Karena ternyata terjadi tren penurunan. Ya, ini mungkin perlu kalian ketahui. Jadi secara global, ya, kita itu orang Islam itu terjadi tren penurunan orang masuk Islam dibanding yang dulu ternyata. Ya. Jadi hari ini mungkin tinggal 70 kalau nggak salah. Ini penelitian ya. Seingat saya tren orang masuk Islam sekarang tinggal 70%. Ya, mungkin kita bisa tahu kenapa seperti itu. Karena mungkin wajah Islam terlalu garang. Ya, nah. Karena banyak sekali orang-orang yang melihat, ya, mohon maaf ya, seperti sebelum ini dulu kasus tahu ya di Papua, bukan Papua, di MES orang Papua yang di Surabaya yang digeruduk itu. Nah, itu kan karena tidak ada toleransi ya. Ketika kita ngomong bernegara, ya, ternyata efek domino itu tidak diperhitungkan secara matang. Ya betul ya, kamu geruduk orang Papua di sini. Tapi tentu kamu tidak tahu bagaimana orang-orang Islam yang minoritas yang berada di Papua. Itu yang juga harus kamu pikirkan. Ojo mikir karpe dhewe dong. Ya, nah. Kalau kamu geruduk orang Papua di sini, kemudian di sana orang-orang Islam lebih digeruduk, ya jangan salahkan. Itu salah kamu sebetulnya. Ya, nah. Maka dari itu ya lagi-lagi Islam ini menjadi filter dalam kita bernegara. Gitu ya. Makanya Islam mengajarkan kalau ada orang mohon maaf non muslim gitu ya. Kafir mungkin terlalu besar ya. Yang non muslim atau kafir yang dhimmi, tidak kafir harbi. Berarti orang yang kafir yang memusuhi kita. Kalau mereka tidak musuhi jangan digeruduk, paham ya? Lah kamu orang lodong ya jangan salahkan ketika. Makanya Islam menata seperti itu. Dalam bernegara itu boleh kamu berdampingan. Kanjeng Nabi dulu juga berdampingan dengan orang Yahudi. Nah, Kanjeng Nabi itu berdampingan dengan orang Yahudi. Malah dia tanya begini, ketika waktu itu orang Yahudi berpuasa Asyura. Ya. Terus ketika Kanjeng Nabi jalan, tanya sama orang Yahudi. Ya maksarul Yahud, wong Yahudi. Kok kenapa ceritanya itu? Kenapa kamu kok puasa hari ini? Oh, hari ini dari besar, Mat. Nah, ini saya bukan ini, saya mewakili Yahudi ya. Omongannya begitu. Kanjeng Nabi enggak begitu Yahudi, enggak sopan aja mereka. Anu Mat, ini hari besar, Mat. Kenapa kok hari besar ya? Yauma Najallahu Musa. Jadi hari ini adalah hari Musa itu menang dari Rojo Fir'aun. Banyak sekali cerita aja dulu. Jadi saya hari ini berpuasa. Terus kemudian Kanjeng Nabi dibalas, anak habbu Musa. Saya itu lebih ngekaki Nabi Musa daripada kamu. Itu berdampingan begitu. Ya, tapi ya lagi-lagi Nabi sudah tak geruduk kalau tidak seperti itu kan. Ya, tetap mereka hidup berdampingan. Ya. Tapi ketika hidup berdampingan itu ternyata malah wajah Islam itu akan sangat luar biasa. Ya. Kenapa saya pikir luar biasa? Karena ternyata Islam itu tidak harus ngomong perang, tidak harus memusuhi siapa yang tidak sepaham dengan dia. Tidak begitu. Tidak pernah saya menemukan ajaran Islam yang menyuruh untuk memusuhi, memaki-maki, ngumpat-ngumpat, mundat-mundat, menghujat orang yang di luar kita. Di luar itu maksudnya di luar persepsinya atau di luar agamanya tidak pernah ada ajaran Islam. Nah, hari ini ya mohon maaf.
Banyak sekali. Entah itu oknum atau entah itu memang ustadz abal-abal yang di endorse. Penggayaannya apa? Dia nyaci maki. Sing dicaci maki mulai ormas, individu, sampai gedung pemerintah. Iku salah, iku bangsa, itu semuanya pokoknya ya. Sering kalian mendengarkan seperti itu. Nah, itu yang saya aneh. Mereka itu dapat ilmu itu dari mana? Kok sampai segitunya, gitu ya? Dengan dalih mereka kebebasan apa? Kebebasan beragama, kebebasan ngomong apa namanya? Oh iya, kebebasan berpendapat. Itu nggak boleh. Terus kalau mentok biasanya alibi itu apa? Alasannya itu biasanya ya karena kita kan mengkritik. Nah, alasannya mengkritik. Mengkritik itu boleh, ya, tapi tidak harus dengan cara di depan umum maring ngono berbicara, mohon maaf yang kurang sopan, yo berbicara kotor. Ada mesti ono ya cara basa Malangan ono pisuane lah seperti itu. Karena apa? Karena dulu Nabi Musa di Quran ada. Saya artinya saya. Ketika Kanjeng Nabi Musa itu mendakwai si Fir'aun, ya, mendakwai Fir'aun. Fir'aun itu kan dia juga pimpinan negara gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi gini ya, memang dulu ya zamannya Nabi Musa itu agamanya belum Islam, namanya. Tapi ketauhidannya sama. Saya ulang lagi ya. Jadi ya aslinya podo sih diajar Nabi Musa, Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad sama sebetulnya. Jadi artinya ya agama mereka ya agama yang menyelamatkan. Agama wong Yahudi. Tak beritahu ya agama Gusti Allah wong Yahudi apa Gusti Allah. Tuhannya orang Yahudi itu namanya Yahweh. Dan ya, wong Yahudi jenis Yahweh. Yahweh itu kalau kamu ya tulis ya Allah, itulah kamu baca imalah. Itu artinya Yahweh. Bacanya juga Yahweh. Tak boleh ya Allah. Tulisan ya Allah. Itu kalau kamu baca pakai bacaan gharib. Gharib itu bacaan gharib itu amr. Itu menjadi Yahweh. Ya Allah itu jadi Yahweh. Nah, sini memang podo ya. Kamu ngerti bacaan gharib? Imalah. Imalah itu lek kamu mau coba duha, itu bisa dibaca waduhe. Waduhe walaili idza saji kok ketolan dikutuk. Ma wa ta'karut buki wa ma kolim. Boleh itu. Dibaca seperti itu boleh. Itu namanya apa? Imalah bin Amir. Saya ditanya lagi bahwasanya ketika kita ngomong Islam, wajah Islam ya, yang dibawa Nabi Musa dulu ya tauhid lah, agama tauhid yang sama dengan Islam. Bahwa ketika dia mendakwai, ketika dia mau mengkritik siapa, yaitu Fir'aun. Fir'aun geduk-geduknya wong dolim. Ya, Fir'aun itu geduk-geduknya wong dolim. Maksudnya di mana tuh? Maksudnya begini ya. Orang Indonesia paling pol ngaku apa nabi, ya. Sing ketangkap polisi, Lia Eden itu ngaku nabi. Tapi tangkap polisi ya nabi ya salahnya. Malah Ahmad Musodik itu ngaku nabi. Ono meneh di Lampung apa di mana itu? Tukang las ngaku malaikat Jibril. Wis kere meneh. Ya. Saya berdoa semoga malaikat Israel ditangkap. Aman orang sing mati. Saya dulu pernah kuliah sama teman saya dulu di Malaysia 2 tahun kuliah di sana. Itu begitu. Di Indonesia itu orangnya hebat-hebat. Iya. Iya betul itu. Hebat orang Indonesia itu. Oh di sana itu polisinya jos-jos. Kalau di sini kan paling nangkap penjahat. Kalau di sana itu Syiah, mohon maaf ya, Syiah yang di Malaysia itu malah ditangkap sama polisi. Kalau di sini paling menangkap pimpinan Syiah,
pimpinan aliran sesat itu yang bilang, kalau sana enggak, malaikat Israel, malaikat Jibril tangkap dong. Nabi di sana ditangkap juga. Maksudnya di Indonesia kan hebat, mereka hanya bisa nangkap apa ketuanya Syiah, itu kan nangkap langsung Nabi nih. Tangkap nih malaikatnya tangkap. Saya mau apa hebat loh, hebat. Hebat ngawure. Tapi yang jelas kita perlu bangga. Kita itu mampu menangkap nabi, menangkap malaikat, bayang. Kita malaikat. Malaikat Jibril, bayang. Dulu itu nasi cerita malaikat Jibril yang mengepakkan saat ini dari ufuk barat sampai ujung timur, gak cukup kan sayapnya. Ya itu sudah ditangkap dong ini. Jari sakpiro gitu. Nanti gotek-gotek. Wes. Tambah ini mana itu ya rasa ngene. Mana? Oh kok iso ngaku malaikat Jibril barang kulo karo dia. Padahal malaikat Jibril itu apa? Komandannya rajane malaikat. Malaikat Jibril. Saya balik lagi. Ketika Nabi Musa ya mendakwai Fir'aun itu mentok-mentoknya wong dolim. Kenapa mentok? Semua orang itu mentok paling ngaku nabi, malaikat. Dan ya Fir'aun ngaku Gusti Allah. Lah iku ora ono meneh dhuwure Gusti Allah ono meneh. Paling ono meneh dhuwure meneh. Tapi berhubung tidak ada yang mentok itu. Dia ngaku orang paling mentok, ngaku ya iku mau, ngaku Gusti. Itu ketika dakwah, ketika didakwai itu masih disuruh untuk sopan bil mau'izatil hasanah dengan lemah lembut. Iku Fir'aun dolime wong ora ono sing dolim. Daripada iku masih disuruh dengan lemah lembut, ora oleh berkata kasar. Jadi misi karena arep iku ora oleh. Begitu saja begitu kan. Kenapa? Karena begini ya. Dulu Nabi Muhammad begini. Jadi ada zaman yang sahabat itu ya hidup berdampingan begini ya, hidup berdampingan kan karena memang karena itu hidup berdampingan. Ono braholane wong kafir itu pisui jatuh kon. Umpamane ya. Iki misi braholo, aku oleh apa? Lek tak aku ora berarti misi sampean, misi lono. Ya tak anggap itu braholo itu lata mbek uza kan jadi lata uza manut akeh tadi. Nah itu pisui. Mari dianggur lewat wong Islam pisui. Misi apa pengirane. Mana pisui meneh, terus dipisui. Sisuke ganti ya. Wong kafir misui Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah rada duka mungkin. Akhirnya turun suatu ayat saya lupa yang pertanyaan artinya begini. Mat, ya Muhammad, kaum apa anak buahmu ojo senengane misui pangerane. Sing aku. Paham ya? Kono apa sahabat Kanjeng Nabi misui brahala. Wong sing di brahala genten misui Gusti Allah. Kan malah aku sing ngeneng. Wow, coba misui. Nah, akhirnya itulah menjadi ketika bernegara itu kita boleh hidup berdampingan dengan orang-orang yang non-Muslim. Ya. Tapi lagi-lagi bagaimana? Lagi-lagi ketika kita ikut bernegara, artinya apa mengelola negara ini, ya. Mengelola itu berarti prosesnya harus ikut berpolitik. Ya. Ketika kita berpolitik mengelola negara ini, maka lagi-lagi Islam itu harus menjadi sebuah filter. Contoh, ketika kita ingin berkuasa, ya tidak boleh menghalalkan segala cara. Karena itu jelas bertentangan dengan hukum syari. Paham ya? Jadi mentang-mentang ya, kamu kepingin berkuasa, terus kemudian mentang-mentang jamaahmu banyak umpamanya. Terus kamu pengen berkuasa, kamu pakai hukum rimba. Dalam Islam juga tidak boleh seperti itu. Ya, kamu jamaah agama nyalon kepala desa, kamu mengintimidasi mereka orang-orang yang di luar kamu atau berseberangan pemikiran politiknya dalam itu juga tidak boleh. Nah, kok ada orang-orang seperti itu? Ya itu mungkin Islamnya sing kurang jelas. Karena apa? Islam itu lihatlah Islam itu dari mana dia dapat. Ya. Artinya apa? Sanad keilmuan dalam Islam itu penting. Kenapa? Ketika tidak jelas sanad keilmuannya, akhirnya yang mau. Ketika pengen berkuasa, dia menghalalkan dari segala cara. Ya, ini saya mohon maaf, saya nyontohkan Gus Dur. Ya. Gus Dur itu ketika beliau naik itu gak butuh apa-apa.
guyonan Gus Dur ya. Saya itu jadi presiden itu zaman modal dengkul. Mungkin kamu tahu. Itu pun bukan dengkul saya, tapi dengkul Amin Rais. Iya bener ada ini. Ucapan Gus Dur begitu. Saya jadi presiden itu hanya modal dengkul. Orang sampai bayar. Apa kata bayar-bayar? Enggak. Itu pun dengkul Amin. Itu ucapannya Gus Dur begitu. Walaupun itu akhirnya sing lengser ya golongan ini. Tapi kan betul ya, cara berpolitiknya Gus Dur kan seperti itu. Kenapa? Karena Islam, ruh Islam itu sudah menyatu dengan Gus Dur. Paham? Jadi mentakut apa nih Gus Dur? Gus Dur itu hebat sekali. Saya lihat waktu videonya Gus Dur itu apakah ketika diplomasi, bahasa Inggris apa luar biasa. Kok nggak ada beban? Kayak aku mau. Tapi bedanya mau kumur-kumur. Gus Dur langsung, saya juga heran, kok kan Gus Dur itu bisa bahasa Inggris seperti itu. Masa layaknya native speaker kayak orang-orang yang biasa bahasa Inggris padahal jarang. Tapi ketika beliau jadi presiden, dia langsung bisa bahasa Inggris. Oh, keren. Bahasa Arab, bahasa Inggris lancar. Nah, saya punya videonya. Luar biasa. Saya heran. Tak cekkan. Ini biar kamu tahu, artinya bahasanya berislam itu penting karena Islam sebagai fondasi dasar ketika kita mau ngapain. Terus kemudian kenapa kok kita tidak sepakat dengan negara Islam? Ya, sebetulnya negara Islam itu apa sih? Ya, negara Islam orientasi dasarnya kan bagaimana orang yang beragama Islam itu bisa menunaikan dengan baik ya semua ibadahnya, kegiatannya, hak-hak hidupnya, begitulah sebenarnya negara Islam begitu, menjamin keamanan ketika beribadah. Ya. Kalau itu sudah bisa kita dapatkan di negara Kesatuan Republik Indonesia, kenapa kita harus baik negara Islam? Ngerti Mas? Kalau kamu pengen tahu ada negara Islam total 100% di Afghanistan, sekarang gimana kondisinya? Gagal berninono bom. Perang terus. Paham ya? Jadi malah ngeri ketika kita benar-benar seperti tadi. Ya memang negara tidak negara Islam, tapi kita ya secara syariat itu cocok, tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Menurut ya. Jadi ketika mau wong maling ya hukum. Jangan begitu. Ada orang jahat, ada penjahat, ya tetap harus diproses secara hukum. Kan begitu. Oke. Tak lihat yang mana ada videonya Gus. Ini cocok untuk kita lihat supaya semoga aja sudah saya backup. Video ini. Ada enggak ya? Sepertinya belum saya wake up. Tidak apa-apa, burung. Saya ceritakan lagi ya. Jadi contoh figur yang perlu patut kita contoh menurut saya ini Gus Dur. Yeah. Who knows that Pak Prung ya? To do this, to do that, came from Dur itu bahasa Inggris pinter ternyata. process, not from the culprits, from the fundamentalist people. Many Indonesians would find the idea of trusting the police laughable, as being regarded as one of the most corrupt and incompetent institutions in the country. Former President Abdurrahman Wahid
sums up what many people here believe. All of them are liars. So, just to be clear, you have your doubts about the police ability to investigate properly. That's Detachment 88, the police counter-terror unit, which receives a great deal of the international aid, including. Baik, selanjutnya konsep bernegara Gus Dur itu kan begini. Jadi apa sih jabatan presiden itu kan begitu. Seberapa hebat sih jabatan presiden itu kok sampai dipertahankan mati-matian. Artinya apa? Bahwa tidak perlu ada jabatan dunia Mas, yang dipertahankan sampai mati-matian sampai pertumpahan darah. Itu contoh politik Islam ya. Islam dalam politik ketatanegaraan yang diterapkan itu saya cocok sekali. Kenapa? Karena sebenarnya belum ada ya, selain Gus Dur. Beliau naik tanpa gegeran kan begitu. Naik yes, tanpa gegeran ya tanpa uang maksudnya kan begitu. Modalnya mau dengkul itu pun udah boleh ambil rais katanya Gus Dur. Terus kemudian beliau turun pun juga tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Padahal mohon maaf waktu itu. Ya. Taman gede betul tahun berapa 2000-an ya. Masa? Kamu berapa Mas? Lahir 2000. Oh wis samuran kowe kan. Dulu itu pas waktu Gus Dur mau dilengsarkan, mohon maaf ya. Mungkin jenengan bisa kalau mau jelas itu ada di buku Menjerat Gus Dur itu. Nah, itu jelas sekali itu ada bukti otentik surat-surat siapa saja yang diberikan. Yang jelas waktu itu sebetulnya sudah luar biasa gejolaknya, gejolak. Ono sing dukun kombani wangi itu sing nggo pasir. Iku lagi siram kobong. Sak sing kena itu bosret kobong. Ono sing orang-orang mohon maaf sing pesantren-pesantren itu sing dia baca hizib. Hizib itu sekali diangkat jebol, kelompok-kelompok jebol ini. Kok jebol suka. Wah, hebat-hebat semua yang turun. Itu semua barang-barang datang ke Jakarta. Dengan harapan apa? Kalau sampai Gus Dur dilengsarkan, wis langsung aja. Termasuk Gus Mafik, ya. Tahu Gus Mafik ya? Koker rambutnya gondrong. Itu pernah mengangkat mobil tank TNI itu dengan satu tangan, cek, colong, ngotot. Oh, sang hebatnya, hebat. Apalagi orang NU waktu itu luar biasa. Ketika tirakati kuat, ya, otomatis apapun yang beliau minta itu. Gus Mafik sampai kondang gitu, masuk orang. Itu zaman saya dulu, ya, belum begituan. Gus Mafik kan PNI. Cek dari panser yang apa tank sing ono bomeu cek diangkat tangan kiri dipindah. Itu kalau memang Gus Dur yo siap serbu ngono hilang kan. Umpamane Gus Dur waktu itu bilang serbu. Tapi ternyata tidak. Karena apa? Islam itu sudah menyatu kepada Gus Dur ya. Syariat Islam yang sudah menyatu pada Gus Dur. Nah, Gus Dur santai. Keluar dengan celono cekak ya, dan dada kan rileks. Artinya betul apa yang dicari. Ngapain sih kita harus mempertahankan jabatan mati-matian, jabatan dunia loh ya, jabatan dunia sampai mati-matian seperti ini, apalagi sampai pertumpahan darah. Wes sudah pulang semuanya. Padahal sudah gini-gini sudah. Itu sudah depan-depan antara sipil dengan TNI waktu itu. Ya, maksud dengan aparat negara. Ya. Karena waktu sidang diputuskan bahwa Gus Dur harus lengser begitu kan. Dan sampai sekarang terbukti, ya, terbukti bahwa Gus Dur itu ya hanya dituduh waktu lengser itu dia dituduh banyak macam-macam lah, korupsi dan lain sebagainya. Enggak masih combuk tekno. Ternyata hanya pengalian isu. Tapi Gus Dur bilang begini, orang-orang yang nanti apa jenis waktu yang akan menjawabnya begitu. Akhirnya terungkap kan skenario jahat bagaimana oleh menjerat Gus Dur itu tadi terungkap. Dan Gus Dur pernah mengucap begini, orang-orang seperti itu ya, orang yang berpolitik hanya menghalalkan segala cara. Toh meskipun dia ngerti syariat Islam tapi tabrak syariatnya, ya dia akan menjadi gelandangan politik.
Ya mohon maaf, dia adalah orang-orang yang paham syariat, tapi dia ikut-ikutan melengserno Gus Dur. Dari opo saya, dari pandangan politik. Siapapun itu. Jadi tinggal kita tunggu waktu saja satu persatu mereka akan ya tadi karena itu dari pandangan. Kayak Gus Dur, pengucapnya Gus Dur luar biasa, mandi maksudnya. Dan bahkan sampai hari ini beliau sedo itu masih bisa nguripi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sampean sing urip rung iso nguripi kancamu. Ya, Gus Dur terbukti ya, mohon maaf ya, ceritaan Gus Dur terbukti kewaliannya. Beliau ya sedo tapi bisa nguripi orang-orang yang ada di sekitarnya. Lek gak percaya saya kenang Jombang. Orang banyak sekali berjejer-jejer sing dodolan maem, dodolan jajanan, dodolan pernak-pernik sing biasanya Gus Dur sukai kayak kopiah-kopiah yang dari jalin ayo apa namanya? Dari apa? Kayu itu loh. Menjalin ya. Nah, itu. Terus kemudian sekarang bagaimana tukang parkir? Banyak sekali yang Gus Dur. Yang masih yang diuripi oleh Gus Dur. Kan itu sebenarnya uripi, ya enggak? Menggerakkan roda ekonomi dulu mungkin tidak seperti itu. Sekarang wis podo makamnya wali-wali songo lah, wali-wali gede lah gitu. Itu Gus Dur membuktikan bahwa tetap kita bisa kok berpolitik ya. Tapi dalam koridor Islam, dalam koridor syariat Islam. Sehingga ketika sampean jadi orang Indonesia lek pengen ngerti Islam dengan baik, nggak perlu dadi wong Arab. Arab Gus Dur ngono ya. Jadi sampean boleh beragama Islam dengan baik, ya, bersyariat dengan baik, tapi orang perlu dadi wong Arab. Mentang-mentang sama hijrah malah cadaran. Nah, itu enggak perlu. Kenapa? Karena wajah wong wedok itu, ya, itu memang dari satu mazhab ada yang bilang bahwasanya itu aurat, tapi tidak di dalam sholat, ya enggak? Kan sholat itu harus dibuka, tidak perlu sampai tutupan cadar ketok mata netok ini, tapi matanya tetap lirak-lirik kanan. Nah itu yang terlalu bahaya itu. Seharusnya lek cadar juga harus merundukkan pandangan umpama kalau memang kamu sepakat monggo, ya. Cuma lagi-lagi itu ya, kalau katanya Mbak Yasin Muzadi, cadar itu adalah budaya, bukan syariat. Saya ulang lagi. Cadaran itu adalah budaya, bukan syariat. Lek kamu ke Yahudi sana itu juga banyak, masih di wong Islam itu cadaran juga banyak. Wong-wong Yahudi. Gitu loh ya. Jadi itu bukan syariat. Kalau kamu belajar Islam, belajar ilmu nih, menurut Mas Teh, pulang itu bawa ilmu. Ya. Katanya Yasin Muzadi begini. Ada teman saya itu baru 2 tahun ya, baru 2 tahun ke Arab. Rencananya kepinginnya itu belajar agama Islam. Pulang itu nggawa syariat Islam, masih tidak belajar nggawa ilmu. Ya, pulang itu dia lebih Arab daripada unta Arab. Lah untone wis di kono kan. Ada juga yang ekstrim kan. Dia kuliah di Amerika ya. Terus kemudian ketika pulang ya belum ada setahun pulang mulai kayak koboi Amerika. Gayanya juga karu-karuan. Nah itu yang sebetulnya keliru. Sampai mau pengen di Amerika monggo, tapi yang perlu kamu bawa pulang itu adalah ilmunya. Tetaplah menjadi warga negara baik yang baik. Tetaplah bomo sama sukunya Madura, tetaplah jadi orang Madura yang baik. Tetaplah jadi orang Jawa yang baik, seperti itu. Monggo. Sehingga ketika kamu mungkin ngerti agama tidak perlu. Sekarang fenomenanya lebih luar biasa, kamu tahu ya. Artis-artis yang baru hijrah, yang dulu melontor ketok sembarang kali saiki cadaran, wah berfatwa, goblok gendut. Ya, itu keliru. Ada lagi yang sekarang penjual makanan telepon syariah. Enggak, karena kan jawab protes. Nah, telepon katanya bukan makannya Kanjeng Nabi. Ya ngapain Kanjeng Nabi makan telepon? Kok yo aneh-aneh lho. Mbok yo mikir iku yo sing jelas lho maksud saya. Ya enggak? Yo pantes Kanjeng Nabi makame kurma. Yo pantes memang, karena memang adanya di sana begitu kan ya itu loh. Lah kok muncul dadak gawe telepon bareng kangelan to.
Kok yo ora mikir alate nggih klepon lho kok ngendi. Kan yo ngono to yo. Kan Irang harus berpikir seperti itu. Jangan tuh telepon, tuh hormon, syariah kan. Iya betul, tapi penerapannya yang salah. Mohon maaf, ini contoh saja. Umpama karena Kanjeng Nabi turunnya kan di Makkah ya. Kan lahirnya di Mekah, sedone di Madinah. Karena Kanjeng Nabi itu sangat cinta dengan tanah airnya, ya, masih tanah kelahirannya. Ya tentu Kanjeng Nabi pakaiannya ya padha mek pakaiane wong kono, sesuai adatnya mereka kan begitu teh. Yo gawe gamis, gawe imamah kan begitu. Emang adatnya sana begitu. Mungkin ya, belum benar. Umpama lahir yang Jawa iso blangkonan Kanjeng Nabi. Umpama, ini bukan ngenyek loh ya. Karena saking cintanya dengan negara, Nabi cinta sekali dengan tanah Mekah. Bahkan pada waktu hijrah di Madinah ya, itu saking kangene Mekah kan kangen itu namanya tanah lahirannya. Ya, itu ada sahabat yang dulu itu sholatnya kiblatan, sholatnya dua kiblat. Waktu itu sebelum kiblatnya menghadap ke Mekah kan menghadap ke Baitul Maqdis. Terus waktu tengah-tengah sholat Kanjeng Nabi tiba-tiba malik kiblatnya. Sahabat-sahabat kaget, Kanjeng Nabi kok iso kiblatnya malik? Dulu kan ke Baitul Maqdis ya. Waktu setengah-tengah sholat itu turun wahyu bahwa kiblatnya saiki no Mekah. Balik meneh nang Mekah. Kanjeng Nabi sing genah, Kanjeng Nabi lek kangen yo kangen Kanjeng Nabi, tapi ojo di gawe syariat salat enggak ngono iki mung perintah Gusti Allah jane ngono pas di tengah-tengahe. Lah jadi ono masjid jadi masjid kiblaten. Masjid kiblaten loro. Nek kamu silakan kesan dibuktikan. Itu ceritanya seperti itu. Kanjeng Nabi yo lek kangen yo kangen tapi ojo digawe syariat salat ini bingung ta. Sahabat itu waduh ora pareng iki. Tengah-tengah sholat tiba-tiba menghadap ke belakang kaget lho, yo we. Lah padahal seharusnya maklum ada budine, bingung malah. Nah, seperti itu. Cinta sekali gitu. Terus Kanjeng Nabi dulu ya sedekah ke teman ke sahabatnya pernah ngasih pengen baju, ngasih baju gamis. Lek kamu sekarang kamu terapkan di Indonesia enggak cocok. Pokoknya pakmu tukang macul umpamane. Ya. Tukang menewit klopo umpamane. Yo opo lek kamu menewit klopo kok sedekah gamis. Dulu Kanjeng Nabi sedekahnya ini. Ya bener ya enggak? Bener apa ya? Bener. Kanjeng Nabi dulu lek ketika ngekei baju enggak mungkin enggak jeans maupun gaya enggak mungkin. Mesti ngekei baju sahabatnya ya modelnya gamis. Terus kamu sekarang terapkan sekarang, Kanjeng Nabi dulu itu lek sedekah itu nggawe gamis ngono ku. Yo kamu sekarang kayak gamis. Yo gak sido urip sama. Contoh menek kelompok kok kei. Ya lucu menek kelompok gamis. Kok ketok kabeh kok nyantol sembarang kali. Ono wong tuang becak ku melarat sakno kayak gamis ae. Ah, gamis dong. Terus becak kayak gamis ini. Waktu narik ring-ringnya di tengah, keliru. Nah, artinya begini. Jadi syariat itu tetap, tapi yang perlu dia itu adalah esensinya. Perintahnya apa sih? Perintahnya sampean dari sebagai orang Islam harus sedekah. Tapi yo ora kudu gawe sedekah umpama gamis sama sedekah ndak. Terus dulu Kanjeng Nabi sedekah kurma, umpama tanggamu keluwen, "Sik tak golek kurma." Kanjeng Nabi sik golek kurma. Yo modar nang tanggamu. Enak. Kan ndak jaman itu ndak ono sego. Enak. Tanggamu kelaparan, biasanya mangan sego kamu golekno kurma nek kampung Arab ngono. Sido mati tanggamu. Paham ya? Jadi betul hadisnya itu soalnya betul Kanjeng Nabi itu. Tapi yang dimaksudkan di sini itu bukan harus kurma, ngono lho ya. Esensinya sedekah itu mau hidup kurma, sedekah enggak apa terserah, yang penting itu bisa nyenengno sing disedekah. Ngono lho ya. Jadi itulah syariat Islam yang diintegrasikan ke dalam politik bertata negara. Kayak itu entek. 12 untuk akeh ya. Baik, terima kasih. Saya pikir cukup sekian ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat.